tema ini kita akan berbicara menjadi serupa dengan hati Yesus. Artinya hati kita itu menjadi serupa dengan hati Yesus. Hati Yesus itu adalah hati yang penuh belas kasihan. Dan hati Yesus yang selalu bergerak di dalam misi. Artinya begini, apapun yang dilakukan Yesus di dalam pelayanan pekerjaannya selama di bumi ini, itu selalu bergerak di dalam lingkaran misi. Baik ketika dia menolong orang, menyelamatkan orang, menyembuhkan orang, bahkan sampai dia mati di kayu salib, itu semua dalam rangka menjalankan misi. Kenapa begitu? Karena hati Bapa di sorga itu adalah hati misi yang dibawa oleh Yesus ke bumi ini. Dan sebelum Yesus naik ke sorga, dia mempercayakan hati misi itu kepada para murid-muridnya. Kita bisa lihat itu di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Dikatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, mereka di sana siapa? Muridnya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dikatakan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bapa mau setiap orang percaya kepadanya menjadikan semua bangsa muridnya. Dan mengajar mereka semua melakukan segala sesuatu yang telah diajarkan dan diperintahkan kepada para muridnya, kepada orang percaya itu. Dan Bapak Ibu, ketika dia merilis hati misi itu, mempercayakannya kepada para muridnya, ada sebuah janji yang sangat luar biasa di sana. Dikatakan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang akan disertai Tuhan sampai kepada akhir zaman adalah mereka-mereka yang taat dan setia menjalankan misi yang Yesus percayakan kepada mereka. Kenapa ini penting? Yang pertama, karena Allah sangat mengasihi manusia. Yang kedua, karena manusia itu sangat berharga di mata Tuhan, karena mereka diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Oleh karenanya kalau Bapak Ibu baca Alkitab, kepada Yehezkiel dia berpesan, katakan kepada umatku, waktu itu bangsa Israel sedang dalam pemberontakannya kepada Tuhan, menyembah berhala segala macam dan itu artinya bangsa ini sangat menyakiti hati Tuhan. Tapi dia berpesan kepada Yehezkiel supaya disampaikan kepada bangsa itu. Nanti Bapak Ibu baca di dalam kitab Yehezkiel. Dikatakan demikian. Aku tidak menginginkan kematian mereka. Yang aku inginkan adalah pertobatan mereka. Kepada siapa Tuhan bicara seperti itu? Kepada Yehezkiel untuk bangsa Israel. Yang selalu menyakiti hatinya. Tuhan tidak pernah merencanakan seseorang untuk masuk neraka. Enggak pernah. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan begini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia, maksudnya Tuhan di sini, sabar terhadap kamu karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu yang ada di hati Tuhan. Dan sejak semula Tuhan merencanakan manusia itu bukan untuk binasa. Sejak semula Tuhan menciptakan manusia itu supaya menjadi anak-anaknya dan menjadi seperti Yesus Kristus. Tapi Bapak Ibu perhatikan dahsyatnya dosa. Bahkan rencana Tuhan yang sangat indah itu bisa dikatakan dirusak oleh dosa. Dari mana kita tahu? Karena pada akhirnya nanti ada banyak orang yang masuk neraka. Sekalipun itu bukan kehendak Tuhan. Tapi oleh karena apa?
oleh karena keputusan dan kedegilan hati mereka. Halo? Jadi rencana Tuhan itu bagi setiap kita, Alkitab berkata, rancangan kedamaian, damai sejahtera, sukacita, masa depan penuh bahagia. Tapi dosa merusaknya. Jadi jangan katakan, oh Tuhan mengasihi saya, bagaimanapun saya tetap selamat. Tuhan mengasihimu, iya. Tuhan mengasihi keluarga kita, iya. Tapi kalau engkau tetap hidup di dalam dosa dan kedaginganmu, rencana Allah yang indah itu hanya tinggal angan-angan. Paham saudara? Oleh karenanya Tuhan memberikan misi ini. Karena dia rindu supaya semua orang berbalik kepadanya diselamatkan. Karena sejak semula dia berpikir seperti itu. Oleh karenanya Bapak Ibu kita perlu memiliki hati seperti hati Kristus. Pertanyaannya apa yang harus kita lakukan supaya hati kita serupa dengan hati Yesus? Yang pertama Bapak Ibu, kita harus mengalami kasih Yesus dalam hidup kita. Terlebih dahulu, kita harus mengalaminya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Artinya begini. Saudara tidak akan pernah bisa memiliki hati yang berbelas kasihan kalau saudara tidak mengalami kasih Tuhan. Karena Allah itu bukan hanya sumber kasih, tetapi Allah itu adalah kasih. Allah adalah kasih. Ketika kita berbicara tentang Allah, kita sedang berbicara kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi Allah itu kasih. Supaya kita bisa memiliki hati seperti yang Yesus miliki itu, hati yang penuh belas kasihan, kita harus mengalami kasih Allah itu dulu. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Allah. Bukan sekedar tahu, tapi mengalaminya. Dan kita perlu cross check itu, saudara. Karena itu sangat menentukan. Karena kalau saudara tidak mengalami kasih Allah, saudara akan berjalan dengan kekuatan saudara sendiri dan saudara pasti nggak mampu. Oleh karenanya saudara harus mengalami dulu, mengalami perjumpaan. Caranya bagaimana? Kitab Roma pasal 10 berkata, percaya dalam hati bahwa dia telah dibangkitkan dari antara orang mati dan mengaku dengan mulut bahwa dia adalah Yesus Tuhan. Dan kita menerimanya dalam kehidupan kita, kita mengalami kasih itu. Untuk kepala-kepala keluarga dan untuk istri-istri, coba cek di dalam keluarga kita. Apakah seisi rumah kita itu benar-benar sudah mengalami kasih Tuhan? Kalau tidak Bapak Ibu, saudara bisa selamat, tapi anggota keluarga saudara bisa nggak selamat loh. Jangan saudara berpikir hanya karena mereka udah rajin ke gereja otomatis mereka selamat masuk surga. Enggak begitu kata Alkitab. Bagi yang sudah berkeluarga, coba tanya ya, sharing dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anak-anak. Ambil waktu membicarakan hal itu. Jangan anggap itu tidak penting. Itu sangat penting. Coba suami tanya istrinya, Ma, yakin enggak? Kalau nanti malam tiba-tiba Nuan lewat itu loh. Yakin enggak bahwa mama itu ke sorga? Istri tanya suamimu, Pak yakin enggak? Kalau pas nanti malam kau tengah ngorok tiba-tiba itu ngorok terakhir. Lalu enggak ngorok-ngorok lagi. Kau yakin enggak kau ke sorga atau ke neraka? Coba tanya dulu saudara. Kalau kita bertanya bukan mencurigai, memastikan. Betul ya? Orang cekap rohani itu belum tentu sakit. Tapi memastikan bahwa dia sehat. Betul ya? Coba tanya.
Bapak-bapak, jangan anggap itu tidak penting. Itu penting. Itu jauh lebih penting dari segala-galanya. Kalau saudara mengasihi keluarga dan seisi rumah tangga saudara, saudara harus peduli dengan keselamatan mereka. Tanya. Yakin enggak? Kalau dikatakan yakin, dari mana Bapak tahu? Lo saudara karena mungkin aja dia berkata yakin untuk membentengi diri. Karena udah sering dia dengar pendeta bicara, ngomongin itu, sering didengar di komsel begitu, lalu dia juga tiru. Tanya lagi. Dari mana Bapak tahu? Dari mana Bapak tahu? Dari mana Nuan tahu? Tanya anak-anak. Nanti akan ketahuan. Kalau dia berkata itu berarti dia nggak tahu itu. Itu berarti dia enggak mengalami Tuhan. Itu berarti dia enggak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi kalau dijawab begini, saya tahulah. Karena firman Tuhan katakan bahwa Yesus telah mati menebus saya dan hanya dia jalan satu-satunya ke surga dan saya percaya itu, saya percayalah. Tanya berikutnya. Kalau begitu, menurut Papa, menurut Mama, cara hidup yang Nuan hidupi sekarang ini, itu benarkah cara hidup orang percaya? Coba cek sampai ke sana. Jangan-jangan iman kita iman prank. Karena udah terlalu banyak, terlalu sering kita diajar untuk orang selamat itu, yang penting percaya Yesus. Kata orang begitu, tapi kata Alkitab tidak begitu. Kenapa? Tuhan tidak merencanakan kita hanya sebatas believers. Hanya sebatas orang percaya atau followers. Hanya sebatas pengikut. Tidak. Bapa di sorga merencanakan menetapkan hidup kita menjadi murid yang serupa dengan gurunya, yaitu Yesus. Saudara nggak percaya, saya tunjukkan ayatnya. Yohanes pasal 8 ayat 31. Maka katanya, kata siapa ini? Kata Yesus. Kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Orang ini sudah percaya kepada Yesus belum? Orang Yahudi ini sudah ya, sudah menjadi orang percaya ya. Tapi perhatikan kalimat berikutnya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ternyata orang percaya supaya dia benar-benar jadi murid, dia harus hidup di dalam firman. Sehingga dalam kitab Lukas dia berkata demikian. Seorang murid, kalau dia sudah menyelesaikan mata pelajaran dari gurunya, dia akan sama seperti gurunya. Yesus berkata itu kepada para murid-muridnya. Artinya Yesus menginginkan orang percaya menjadi murid yang serupa dengan dia. Itu keputusan dari sorga. Itu bukan keputusan GBIJ sama Putus Simba. Bapak Ibu, oleh karenanya penting sekali kita cross check. Mungkin kita sudah pernah mengalami kasih Allah itu. Tapi oleh karena perjalanan rohani yang tidak menentu, atau oleh karena tantangan, masalah, pergumulan, hidup segala macam, sehingga pengalaman bersama dengan Tuhan, kasih Tuhan yang pernah ada dalam diri kita itu sudah mulai pudar. Sehingga hati kita menjadi suam-suam, dingin kepada Tuhan. Saya mau katakan, saudara perlu pembaharuan kasih itu di dalam Tuhan. Kalau di hari Pentakosta yang lalu saya sampaikan, saudara perlu lawatan Tuhan itu lagi untuk membuat hatimu bergairah dengan Tuhan. Sebab kalau tidak, saudara sedang ada di dalam zona berbahaya. Kok bisa Pak? Bisa. Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Artinya setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang hidup di dalam Yesus, tidak ada lagi penghukuman bagi orang itu. Tapi masalahnya Roma pasal 8 tidak hanya satu ayat. Di pasal yang sama, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Roma menjelaskannya. Ayat 5.
Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kepada siapa ayat ini datang? Kepada orang yang percaya Yesus yang disebut tadi itu. Kalau kamu di dalam Tuhan, tidak ada lagi penghukuman bagi kamu. Karena apa? Yesus telah mati menggantikan kamu. Tapi perhatikan, ada kemungkinan orang sudah percaya kepada Yesus itu hidupnya kedagingan? Ada kemungkinan? Ada. Dan Paulus menjelaskan kenapa orang percaya hidupnya kedagingan. Karena otaknya dipenuhi dengan hal-hal daging. Semua dimulai di sini. Itu tidak langsung terjadi begitu saja, enggak. Semua diawali di sini. Kenapa orang sudah percaya tapi masih berzina? Dimulai dari otaknya. Dipikir-pikirkan dulu. Bahkan kenapa ada hamba-hamba Tuhan besar yang jatuh dalam dosa perzinahan? Dimulai dari otaknya. Karena otaknya diisi dengan hal-hal yang daging. Sehingga tindakannya menjadi kedagingan. Orang percaya Yesus loh saudara. Tapi perhatikan dikatakan demikian. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kenapa ada orang percaya hidup begitu rohani? Karena otaknya diisi dengan hal-hal yang rohani. Karena apa yang dipikirkan itulah yang dilakukan. Coba kita terus lompat ke ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tidak ada cerita kedagingan itu menyatu dengan keinginan Tuhan. Dikatakan demikian, keinginan daging itu adalah perseteruan dengan Allah. Saudara tahu arti perseteruan? Permusuhan. Dan Paulus berbicara kepada orang percaya, artinya begini, engkau boleh menjadi orang percaya, tetapi ketika pikiran dan tindakanmu selalu menuruti keinginan daging, engkau sedang membangun permusuhan kepada Tuhan. Karena dikatakan, kedagingan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Firman Tuhan, hukum Tuhan berkata demikian. Kamu yang telah percaya kepada Dia, jangan tinggalkan persekutuan-persekutuan ibadahmu. Tapi daging kita berkata begini, oh Tuhan, ini lagi ada piala dunia ini. Lagi ada piala Sudirman. Ibadah kan masih bisa minggu depan. Ini kan cuman ini. Terlewatkan. Nah, itu yang dikatakan keinginan dagingmu itu tidak takluk terhadap hukum Tuhan. Dan ketika saudara tetap bertindak begitu, engkau sedang membangun permusuhan dengan Tuhan. Coba ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sekali lagi dengar, ini ditulis kepada mereka yang telah percaya kepada Yesus. Ayat ini, dari ayat satunya kita tadi belajar, ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Perhatikan Bapak Ibu ya. Ini artinya begini. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Terjemahan bebasnya berkata begini. Kalau memang benar-benar ada roh Allah di dalam dirimu, kamu itu tidak menuruti keinginan dagingmu. Kalau memang benar-benar. Atau seharusnya karena kamu sudah memiliki roh Allah di dalam dirimu, hidupmu tidak kedagingan. Kira-kira seperti itu. Tapi kenapa pada akhirnya kedagingan? Karena mengikuti keinginan daging daripada keinginan roh, saudara. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Iya. Tubuh ini akan mati. Tetapi nanti akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan kalau kita tetap ada dalam Tuhan. Ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Maksudnya begini, karena kita telah ditebus oleh darah Yesus, kita berhutang itu kepada Kristus.
untuk melakukan kebenaran. Bukan kepada kedagingan lagi. Ayat 13 pemungkasnya, perhatikan. Dikatakan begini. Sebab jika kamu hidup menurut daging. Siapa yang dimaksud di sini? Orang percaya Yesus. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Dari teks Yunani kata mati ini binasa loh saudara. Jadi saudara hati-hati dengan dosa dan kedagingan. Karena itu bisa menghantar saudara ke neraka. Tapi dikatakan begini, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, maka kamu akan hidup. Oleh karenanya kita harus cross check setiap hari. Apakah kita berada di dalam posisi kasih yang daripada Bapa itu. Yang kedua, kita harus melihat jiwa-jiwa sekeliling kita seperti Yesus melihatnya. Seperti apa Yesus melihat jiwa-jiwa di sekelilingnya? Dikatakan dengan hati yang penuh belas kasihan. Kita harus memiliki hati yang berbelas kasihan itu terhadap jiwa-jiwa. Cara pandang kita harus berbeda dari dunia. Tadi pagi saya katakan demikian, setelah kita belajar ini dari bulan lalu, saya tidak mau dengar dari jemaat, apalagi pengerja GBJ sama Putus Sibau, ketika kita mau menjangkau orang bawa kepada Tuhan, karena orang itu agak bandel sedikit lalu berkata, susah Pak orang itu. Saya nggak mau dengar itu. Kenapa? Karena keadaan orang itu tidak lebih parah dari orang gila di Gerasa. Betul nggak saudara? Loh, orang gila di Gerasa itu sampai nggak ada yang bisa tangani. Keluarga sendiri buang dia sama masyarakat. Antar ke kuburan. Tapi perhatikan, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, hidupnya dipulihkan. Saudara mau keluargamu dipulihkan? Amin. Bawa mereka berjumpa dengan Kristus. Hanya itu yang memungkinkan keluargamu bisa pulih. Dan mengalami hidup bahagia. Saudara, punya uang banyak itu enggak salah. Tapi saya mau katakan, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Ada banyak orang yang saya tahu punya uang banyak tapi hidupnya gelisah. Banyak dalam konteks lebih banyak dari uang saya lah saudara, paling tidak. Tapi hidupnya gelisah, enggak tenang, merasa kurang terus ini dan itu sampai ketakutan sana sini. Uang banyak tidak bisa membeli kebahagiaan. Tapi kalau engkau memiliki Kristus dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, keluargamu pasti bahagia. Hatimu, hidupmu pasti bahagia dipulihkan. Saudara boleh beli spring bed seri terbaru, termahal, terindah. Tapi saudara tidak pernah bisa beli tidur nyenyak. Enggak pernah bisa. Saudara boleh berbaring di atas matras yang sangat indah itu. Tapi engkau bisa gelisah di sana. Kenapa? Karena bukan Tuhan yang terutama di hatimu. Saudara, tidur nyenyak itu mahal. Dan gak bisa dibeli. Kita hanya bisa terima itu ketika hati kita merasa bahagia di dalam Tuhan. Betul. Kalau saudara bisa tidur nyenyak sang berbahagia. Dan itu hanya ada di dalam Kristus. Sekali lagi saya katakan, miliki hati yang berbelas kasihan. Ketika saudara lihat orang, lihatlah mereka sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Jangan katakan susah membawa orang itu. Enggak ada yang susah. Perempuan Samaria Yesus pulihkan. Orang di Gerasa ketika ketemu Yesus pulih itu. Apalagi temanmu itu, apalagi saudara dan keluargamu itu. Pasti pulih. Bawa dia kepada Kristus. Kalau saudara rindu melihat mereka pulih, hidupnya diubahkan, bahkan dipakai Allah menjadi alat tangannya, bawa mereka kepada Kristus. Itu intinya. Tapi kita harus memiliki hati yang berbelas kasihan. Yang ketiga, doakan mereka. Siapa? Orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan kita. Dengan mendoakan mereka, Bapak Ibu, nanti akan muncul hati yang berbelas kasihan itu di hati kita kepada mereka.
Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 4 dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi bawa mereka dalam doa. Semakin banyak saudara berdoa untuk orang-orang, hatimu akan semakin dipenuhi dengan hati yang berbelas kasihan. Bahkan dianjurkan supaya berdoa juga untuk raja-raja, maksudnya para pemimpin. Dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kenapa itu penting? Perhatikan ayat 3, jadi katakan begini, itulah yang baik. Artinya mendoakan orang itu baik. Kalau kita doakan orang mereka pulih itu baik. Dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Yang kedua, Allah menghendaki semua orang percaya memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Oleh karenanya perlu diajar jadi murid, saudara. Supaya kita mengerti tentang kebenaran itu. Nah, di dalam doa ini ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, minta hikmat dan tuntunan Roh Kudus dari Tuhan. Tadi malam di komsel kami, saya senang mendengar kesaksian mereka. Dengan segala keterbatasan, bahasa yang terbatas, ya cara yang terbatas, pengetahuan firman yang terbatas. Tapi mereka mulai bercerita bahwa mereka mulai cerita sama orang, mulai mengajak orang. Sekalipun ada yang nolak, ada yang nyungkal, saudara. Dan saya katakan doakan, minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana caranya menghadapi orang itu. Jangan dengan kekuatan kita. Ingatkan Tuhan bahwa Dia mengasihi mereka dan minta petunjuk dari Tuhan. Supaya Tuhan bimbing kita bagaimana cara berbicara dengan orang itu. Dan ketika kita membuka mulut, Roh Kudus mengurapi perkataan kita sehingga hati orang itu dilembutkan. Yang kedua, lakukan doa peperangan rohani. Kenapa perlu? Karena Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Artinya bukan melawan orang itu. Kalau dia menolak, kalau dia nyungkal, kata orang kita di sini, kalau dia punya banyak alasan, jangan membenci dia. Perlawanan kita bukan terhadap orang itu, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Dan ketika roh jahat di udara itu beroperasi, mereka akan membutakan mata rohani orang. 2 Korintus pasal 4 berkata, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan ila zaman. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Artinya orang-orang seperti itu ada ila zaman, ada roh-roh jahat di sekeliling mereka yang menutupi mata rohani mereka supaya hatinya tidak terbuka dan mereka tidak mau percaya Injil. Paham Bapak Ibu? Paham? Jadi jangan benci orangnya. Tapi doakan tengking roh yang menghalang-halangi mereka untuk percaya Yesus itu. Termasuk di keluarga kita. Tengking roh yang membuat suami dan istri kita itu keras hati. Karena ada yang berperan di balik itu. Jadi Bapak Ibu, yang ketiga itu doakan mereka. Ingat semakin banyak kita mendoakan mereka, hati yang berbelas kasihan itu akan semakin ada di hati kita, yaitu hati Yesus. Yang keempat, membangun jembatan melalui persahabatan dan perbuatan baik. Rajin-rajinlah membangun persahabatan melalui perbuatan baik, saudara. Semakin sering saudara melakukannya, saudara akan semakin memiliki hati Kristus dalam hati saudara. Kenapa itu penting? Karena Yesus memberikan teladan. Di dalam Kisah Rasul 10:38 itu dikatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Jadi Yesus itu berjalan keliling melakukan hal-hal baik.
Kalau di dalam Lukas 16 ayat 8 sampai 9 dikatakan begini. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Apa itu mamon? Harta kekayaan. Bisa uang, bisa harta yang lain. Dikatakan pakai itu untuk membangun persahabatan. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Maksudnya begini, nilai yang saudara bangun dari persahabatan melalui mamon yang tidak jujur itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan itu. Oleh karenanya saudara jangan menjadi orang percaya yang pelitnya setengah mati. Karena kalau saudara begitu nanti saudara mati, saudara tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kan sayang. Selama ini saudara sudah beribadah, berkata percaya kepada Yesus. Tapi hanya karena roh kikir tidak bisa lepas dari hidupmu. Akhirnya saudara tidak mendapat bagian. Coba buka 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, 10. Pencuri, orang kikir. Coba katakan bersama-sama orang kikir. 1, 2, 3 ya. Orang kikir. Pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena Allah kita itu Allah yang penuh kasih, Allah yang suka memberi. Jadi kalau ada orang percaya kepada Yesus tapi kikir, pelit, itu bukan karakter Tuhan. Ngerti saudara? Tapi Tuhan mau kita membangun persahabatan melalui semua berkat yang Tuhan percayakan bagi kita. Karena di dalamnya bisa membuka jalan bagi kita membawa jiwa kepada Tuhan. Karena di dalamnya semakin sering kita lakukan, rasa empati di dalam hati kita bisa muncul kepada orang-orang. Latih diri kita. Saudara jangan seperti orang-orang di luar sana. Saya melihat beberapa orang, bukan hanya satu, beberapa orang. Coba kalau untuk kepentingan pribadinya, untuk kesenangan dagingnya, mati-matian, enggak hitung-hitungan. Tapi coba untuk pekerjaan Tuhan. Mulai berhitung, mulai bilang, oh itu pendeta mata duitan, tiap kali khotbah singgung uang. Wih, bukan pendeta mata duitan, pendeta sedang mengajar saudara supaya saudara memiliki karakter seperti Kristus. Karena pelit itu bukan karakter sorga. Amin. Saya telah melihat orang-orang beli barang ini, beli barang itu. Paling 2 minggu aja dia senang dengan barang itu. Setelah itu masuk gudang koleksi. Padahal nilainya juta-jutaan. Tapi coba kalau untuk pekerjaan Tuhan. Waduh saudara. Harta yang Tuhan titip bagi kita, Tuhan mau kita pakai itu membangun persahabatan. Sebagai jembatan membawa orang kepada Tuhan. Yang kelima. Bukan berkhotbah tetapi bercerita tentang apa yang Yesus telah lakukan di dalam hidup kita. Sering-seringlah bersaksi kepada orang. Tentang apa yang kita alami bersama dengan Kristus. Sama seperti orang di Gerasa itu. Ketika dia dipulihkan, dia tidak hanya menahan untuk dirinya. Tapi Alkitab berkata, dia memohon kepada Yesus supaya dia diizinkan mengikuti Yesus. Tapi Yesus berkata, gak usah. Pulang kampung dan berceritalah kepada orang sekampungmu tentang apa yang kau alami. Orang senang mendengar kisah-kisah. Betul gak saudara? Tapi kebanyakan orang gak suka digurui. Tapi kalau mendengar histori kita, mereka mau. Apa yang kita alami bersama dengan Tuhan, ceritakan kepada orang pengalaman dulu kita itu. Itu akan membuat kita memiliki hati Kristus. Apa itu? Perubahan-perubahan hidup itu. Saya bisa katakan, Pak Arif ini perlu bersaksi. Saudara yang punya keluarga, punya anak. Sayang anak enggak? Sayang? Sayang ya? Saya pikir kita semua orang tua yang punya anak pasti sayang anak. Beliau juga suami istri sangat sayang.
Sangat malah. Kebangetan malah menurut saya. Sampai kalau anaknya sakit sedikit, khawatirnya udah sampai ke langit tingkat ketiga. Bisa nggak kemana-mana suami istri, hanya karena anak demam sedikit. Betul. Kita nasihati, kita ajar, kita ingatkan segala macam. Tapi beberapa minggu yang lalu saya ke komsel mereka. Hujan lebat. Dan anaknya sedang demam tinggi. Kita semua yang hadir di komsel mereka udah mulai, nggak ada kita yang berharap dia akan datang, saudara. Tapi tiba-tiba dia nongol, hujan-hujanan, pakai jas hujan. Lalu saya tanya, saya dengar anakmu sakit, demam tinggi. Iya Pak, kok kamu datang komsel? Dia bilang begini, kan sudah belajar Pak. Jangan terlalu khawatir. Saudara, itu kemenangan loh. Itu perlu diceritakan kepada orang. Cerita saudara, sebelum saya di dalam Tuhan, khawatir saya itu lebih besar dari badan saya gitu loh. Ya kan? Apa-apa takut, apa-apa khawatir. Tapi setelah di dalam Tuhan, saya dimerdekakan dari rasa khawatir itu. Buktinya anak saya sakit, saya bisa tinggalkan, saya pergi komsel. Sebelumnya itu tidak akan pernah terjadi. Itu perlu diceritakan. Pengalaman-pengalaman kita itu di dalam Tuhan perlu diceritakan. Itu juga kesaksian yang hidup. Kesaksian yang hidup itu bukan selalu sesuatu yang menurut saudara spektakuler. Tahu nggak saudara, minggu lalu, kami sekeluarga krisis benar. Bukan hanya keuangan, makan juga krisis. Tapi tiba-tiba dek rumah kami itu jebol. Orang berkata, loh kenapa? Tuhan jatuhkan uang 1 karung. Mulai dari atap sampai ke dek tembus karena uangnya uang koin semua. Itu juga boleh, saudara, kalau memang benar dialami. Tapi maksud saya, yang bercerita, bersaksi itu hal-hal kecil yang kita alami. Saya ceritakan tadi pagi, hal yang benar-benar pertama saya alami berkemenangan di dalam Tuhan, ketika saya di dalam Tuhan, bangun pagi. Sebelum saya di dalam Tuhan, jam bangun pagi saya itu jam 10. Tapi setelah saya di dalam Tuhan, jam 4, paling lambat 4:30. Biar bagaimana, saya pasti bangun doa. Lalu itu kemenangan, saudara. Amin. Bagi kepada orang. Cerita kepada mereka. Nanti mereka akan diberkati. Yang terakhir, yang keenam, terus menerus bersaksi dan menunjukkan kehidupan yang serupa dengan Yesus. Artinya teruslah saudara bercerita tentang siapa itu Yesus, keselamatan di dalam Dia, pengharapan dalam Yesus. Dan yang kedua, teruslah praktekkan gaya hidup yang ada di dalam Tuhan. Contohnya seperti saya katakan tadi, kalau saudara percaya Tuhan itu dahsyat pemelihara hidup saudara, di mana Mazmur berkata, Dia tidak pernah tertidur, Dia tidak pernah terlelap, Dia menjagai kita semua siang dan malam. Dan kitab Zakaria mencatat, Dia memelihara kita seperti biji matanya. Tunjukkanlah kepada orang-orang bahwa kita bukan orang yang parno. Tahu parno, saudara? Paranoid. Dikit-dikit ketakutan, dikit-dikit khawatir. Begitu dengar dolar mau tembus 18.000. Waduh, ini nanti gimana? Investasiku seperti apa? Ini dan itu segala macam. Sampai enggak selera makan. Ya Allah. Tuhan. Itu akan terjadi terus begitu. Kalau ada orang berharap makin ke sini rupiah atau dolar tidak naik, itu mimpi. Karena Yesus sudah bernubuat menjelang hari-hari terakhir itu akan terjadi banyak kekacauan, termasuk mata rupiah juga, termasuk mata uang yang tidak stabil. Tapi saya sudah sampaikan dari tahun-tahun yang lalu, orang yang sungguh-sungguh hidupnya berserah kepada Tuhan, Tuhan pelihara. Amin. Amin. Saudara ingat kisah janda di Sarfat dan Elia, ketika terjadi kemarau 3,5 tahun, semua orang kebingungan, tapi orang itu dipelihara Tuhan. Tuhan itu punya banyak cara memelihara hidup kita. Tunjukkan itu. Sebelum krisis-krisis yang dialami bangsa kita sedang terjadi sekarang, Alkitab banyak sekali mencatat krisis yang jauh lebih parah dari
yang sedang terjadi. Tapi Tuhan memelihara orang-orang berharap kepada Dia. Kalau pada saat itu manusia tidak bisa diandalkan untuk memelihara hidup seseorang, Tuhan bisa pakai burung gagak memelihara Elia, ngantar roti dan daging. Hamburger itu saudara, itu bukan tempoyak, ya kan? Benar saudara ya, itu bukan tempoyak, itu bukan nasi tiwul. Yang diantarkan burung gagak, roti dan daging, kata Alkitab. Itu cara Tuhan memelihara kita. Dan saya mau katakan, saudara dan saya semua kita yang ada di sini adalah orang berharga di mata Tuhan. Amin. Dan Zakaria berkata dia akan memelihara hidupmu, memelihara hidupku, seperti dia memelihara biji matanya sendiri. Semua yang ada di tempat ini punya biji mata? Apakah saudara menjaga biji mata saudara? Firman Tuhan berkata seperti itu Tuhan menjaga hidup saudara dan saya. Perlihatkan itu kepada dunia. Ya saudara ya. Bahwa engkau memiliki Allah yang hebat. Yang selalu berjaga atas hidupmu dan yang selalu peduli terhadap engkau.